Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Anda sudah tua. Biasanya kalau orang zaman dulu tuh semuanya luar biasa gitu biasanya. Anyway, ya. Buat yang di rumah, gimana? Enak Indominya tuh. Itu bisa dia makan Indomie tuh. Oke, nggak apa-apa dilanjut aja. Tadi kan udah berhenti muji Tuhan dulu kan ya. Sekarang kita mendengar firman Tuhan, oke? Nah, hari ini aku membawakan sharing firman Tuhan yang judulnya I am sorry. I'm sorry. Ya. Apa sih? Kalian pasti udah pernah tahu lah, udah sering banget ngomong masalah pengampunan ya kan. Udah bosen lah, iya kok aku harus ngampunin, iya aku harus memaafkan, iya siap. Udah bosen gitu kan ya. Tapi di sini aku mendadak ada satu hal, waktu minggu lalu aku dibukakan satu ayat firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu firman Tuhan itu banyak banget ngomong soal kita harus mengampuni. Contohnya yuk kita buka yuk di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ada yang boleh tolong bacakan? Matius 6 ayat 14 sampai 16. Mungkin Bapak Ken boleh tolong dibacakan dengan suara yang lantang sampai seluruh dunia mendengar. Tinggal pakai mic sih. Anyway. 14 sampai 15. Nah, itu contoh salah satu ayat soal mengampuni. Clear. Kamu mengampuni, Bapak mengampuni. Kamu gak mengampuni, Bapak gak mengampuni. Apapun alasannya, iya aku kan masih manusia, susah untuk mengampuni. Ayatnya gak ditulis buat kambing, tapi buat manusia. So gak apa-apa, kalau putus susah, ya udah kita jalanin aja. Itu yang pertama contoh. Ada suatu hari di mana Petrus itu datang sama Tuhan Yesus, misi, saya mau nanya. Kalau misalnya ada saudaraku bersalah sama aku, kira-kira berapa kali sih aku harus mengampuni dia? 7 kali? Gitu. Petrus udah pakai angka 7 nih. Angka 7 di Alkitab selalu melambangkan kesempurnaan gitu ya. Kalau di Cina tuh 8 gitu kan ya. Yang kayak tiada akhir, unlimited gitu kayak. Tapi di Alkitab dia bilang, apakah 7 kali? Jawaban Tuhan Yesus enggak, bukan. Oh kalau kalian lihat ada tanda serunya, bukan gitu. Tapi 70 kali 7 kali. Jadi kalau Jocelyn nih sama aku nih ya, aku ngelakuin hal yang salah sama kamu nih Jos. Nah kamu ngampunin aku tuh bukan 7 kali, 490 kali untuk orang yang sama dan kesalahan yang sama Jos. Banyak bener ya, unlimited gitu kan ya. Susah gitu kan. Jadi itu memang soal pengampunan tuh banyak banget. Udah sering denger lah kalian dari Aero Kids gitu, udah sering denger lah ya. Mungkin udah bosen, tapi kita coba gali lebih dalam sore hari ini ya. Coba kalau misalnya dalam hal mengampuni, pengampunan itu selalu ada dua pihak. Yang mengampuni sama yang diampuni. Ya dong, gak mungkin aku bilang sama ini, halo ya aku mengampuni kamu, kan gak mungkin. Pasti ada orang, pihak. Ya anyway lah di dunia sana bilang kayak kamu harus mengampuni dirimu sendiri ya gitu itu oke lah ya, tapi anyway kan itu juga ada dua. Satu, aku harus mengampuni diriku sendiri, dan satu, aku adalah pribadi yang diampuni oleh diriku sendiri seperti itu. Tapi anyway ada dua pihak pasti, yang diampuni dan yang mengampuni, ya kan? Nah, kita akan bahas satu-satu pelan-pelan dari kedua sisi ini. Sisi yang pertama, yang mengampuni dulu. Markus 11 ayat 25, dari yang mengampuni. Nah ini pasti udah sering denger ya. Coba dari Markus 11 ayat 11, apa sih? Markus 11 ayat 25, Markus 11 ayat 25, aku bacain. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ya berdirinya untuk sekarang diabaikan dulu ya, karena ya mau duduk, mau tiduran sambil doa. Dan jika kamu berdoa lah ya, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini sama kayak tadi yang dibaca sama Koken tadi ya. Nah, bayangin,
Aku mau tanya, C, sehari doa berapa kali C? 43. Makan gak doa? Waduh. 5 kali ya minimal ya. Atau 4 kali, 3 kali. Paling gak makan 3 kali lah. Ya gak sih? Kau makan berapa kali? 2 kali. Oke, setiap makan kan berdoa. Dia gak bilang untuk doa apa loh ya. Dan jika kau berdiri untuk berdoa, mau doa tidur, doa saat teduh, doa di gereja. Ayo mari sama-sama teman kita berdoa. Nah itu juga itu termasuk. Ya kan sama-sama gitu. Terus kayak misalnya berdoa. Apalagi kalau misalnya kita bawa doa untuk orang Kristen adalah nafas kehidupan, mampus nggak? Ya Yulo, setiap kali nafas kita berdoa sebagai orang Kristen kan kayak gitu ya. Jadi banyak banget doanya gitu kan. Dia bilang setiap kali berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang salah dalam hatimu. Bukan cuma doa yang kayak khusuk saat teduh. Tapi setiap doa loh, setiap doa ya. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu. Belum tentu ya. Sekiranya nih yang kamu kira ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Bahasa gaulnya ada yang ngeganjel. Ada yang ngeganjel. Wah nih kemarin aku ketemu Nathan. Kayak aku ngomongnya hal yang salah nih. Nah Nathan lagi mau doa nih. Kemarin ketemu Koyehu ngomongnya gitu banget sih. Nah itu ganjel. Itu ganjel tuh. Gak harus yang kayak gimana banget, kayak kamu telah mengkhianati aku. Ya gak usah kayak gitu. Kamu telah menyelingkuhi aku. Ya itu juga termasuk, tapi yang ganjel doang. Ganjel aja. Itu ada dalam hatimu. Yuk harus mengampuni. Ya, itu satu hal di sini. Poin pertama di pihak yang mengampuni adalah kita harus cek hati kita. Ada yang ngeganjel atau enggak. Gitu ya. Ada yang ngeganjel atau enggak. Nah, masalahnya di sini adalah tidak disebutkan apakah orang yang bikin ganjelan itu minta maaf atau enggak. Ini masalahnya. Kalian tahu doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang meminta maaf pada kami. Gitu bunyinya? Enggak tahu. Ampunilah kami, kan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Whether dia itu minta maaf atau enggak. Itu doa Bapa kami. Kayak tadi pun yang dibaca sama Kok Henry juga sama. Apabila kamu mengampuni orang yang bersalah sama kamu, Bapa mengampuni kamu. Apabila kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapa tidak mengampuni kamu. Bukan yang minta maaf. Maaf nih, lah minta maaf. Jadi bukan yang minta maaf kita. Ya, ini adalah firman Tuhan yang ngomong gitu ya. Jadi kalau baca ini kita coba pelan-pelan gitu kan ya. Wah ternyata kita mengampuni yang pertama orang yang bikin ganjelan di hati kita. Ada yang ganjel aja. Gitu. Gak usah sampai kita berkeluh kesah, bersusah hati, gak usah, ganjelan. Yang kedua adalah gak perlu nunggu minta maaf. Karena di Alkitab itu kita tidak memaafkan orang yang meminta maaf. Tapi kita memaafkan orang yang bersalah. Apalagi kalau udah minta maaf gitu kan ya. Mantul. Lanjut. Nah di sini ada dua pihak tadi kan ya. Kalau biasanya dua pihak itu adalah orang yang minta maaf dan orang yang memaafkan. Ternyata yang disorot sama Tuhan di sini, dua pihak yang aktif di sini adalah kita dan Bapa. Gak ada urusannya sama orang yang bikin salah sama kita. Baca pelan-pelan lagi. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, siapa yang berdiri? Kita, ya kan? Yang berdoa, kita. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Seseorang itu siapapun boleh. Terserah, gitu kan? Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni, loh kan? Jadi yang aktif di sini yang sudah mengampuni itulah kita dan Bapa, gitu kan ya. Jadi di sini nggak ada yang nyuruh orang lain untuk meminta maaf dalam topik ini, gitu ya. Jadi untuk mengampuni itu nggak usah nunggu orang minta maaf. Itu poin 1B, gitu ya. Nah, gampang nggak? Susah, udah minta maaf susah. Bayangin aja kayak sekarang kalian pernah nggak sih kayak misalnya kalian punya temen aja. Terus kemudian dia ngelakuin kesalahan. Dia jelek-jelekin, ngomongin kita di belakang kita lah gitu.
ngobrolin kita, gibahin di belakang kita. Ini Yehu nih, di belakang kita. Aku kesana harusnya di belakang kalian, ngomongin dia, gitu kan ya. Terus aku denger nih, wah ini nih, si siapa namanya, misalnya si Anton lah ya, misalnya ini emang nih Anton nih emang nih. Nggak bener, apakah si Tono yang jualan ayam goreng. Nggak nih, ini terlalu internal banget, nggak apa-apa. Si Anton lah ya, terus habis itu kayak, wah nih Anton nih emang nih, nggak bener nih gitu kan. Nah terus karena orang-orang itu juga, teman-teman aku juga, mereka ngomongin si Anton. Ton, lu tuh minta maaf sama Yehu dong. Nggak boleh gitu, nggak enak nih suasananya, nggak enak nih. Si Anton bilang, oh, emang Yehu kayak gitu, emang fakta kok. Gitu kan. Udah lu minta maaf aja, udah mendingan dah gitu kan. Yaudah deh, nah minta maaf nih. Yehu, sorry ya. Oke. Lah, yang dari aku nggak ikhlas banget minta maafnya gitu kan. Ngampunin tuh nggak gampang. Walaupun dia udah minta maaf, kita kayak nggak ikhlas banget sih maafnya. Lu niat gak sih minta maaf? Wes. Susah tuh mengampuni, susah. Ada yang bilang kayak tadi pagi aku bawain khotbah yang sama tapi lebih cepat karena waktunya cepat di doa pagi gitu kan ya. Terus kemudian kita pisah ke tempat doa-doa pagi gitu, masing-masing berdoa, terus ibu-ibu sama bapak-bapak yang di sana bilang kayak, Tuhan berikan kami kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami gitu kayaknya. Sekarang aku mau kasih ilustrasi. Boleh minta bantuannya di sini, siapa boleh, yang wanita. Bukan yang pria. Satu boleh? Gak boleh gak? Gak boleh gak? Enggak. Yang paling belakang. Yang paling belakang. Enggak deh. Tuh terlalu banyak disiksa, jadi kita harus perlu minta maaf sama dia juga. Ya udah, C, boleh bantu gak C? Sebentar aja. Nah cukup. Oh enggak, belum. Sebentar itu. Oke, maju sebentar ya. Nah, aku punya beberapa barang di sini. Yang pertama adalah kotak tisu. Yang kedua adalah kotak tisu juga. Ngapain? Ya kan? Nggak usah. Apa namanya? Aqua sama hand sanitizer. Oke. Ini nggak usah nih. Rerumputan ini nggak usah. Ya, 3 barang ini. Sekarang aku mau kamu lihat mataku baik-baik. Memberikan sugesti, enggak bukan. Pakai 2 jari kamu, jempol dan telunjuk, untuk angkat hand sanitizer-nya. Jari kaki. Enggak. Jari tangan. Angkat aja. Oh bisa loh, mantap. Taruh lagi bu, maaf bu. Oke. Dengan 2 jari tangan kamu yang sama, seperti mengangkat dengan hand sanitizer itu, angkatlah air minum itu anak muda. Mantap. Taruh lagi, ya. Dengan 2 jari yang sama, angkatlah tempat tisu itu anak muda. Nanti jatuh, nanti yang beresin susah. Oke siap, mantap. Taruh lagi. Dengan 2 jari yang sama, angkatlah mimbar ini. Angkat 2 jari, angkat. Sampai sana. Gak bisa? Susah ya? Susah. Terus kamu doa dong. Tuhan kasih kekuatan gitu. Doa dong, ayo doa dong. Tuhan kasih kekuatan. Datanglah si strength ini kan, maju kan, jadi kan. Wow, kekuatan dari Tuhan nih. Kekuatanku ada di dalammu. Woi, ini. Ntar dulu siapa yang nyuruh, ntar dulu. Cuma datang doang gitu. Siapa namamu? Dia apa sih? Namamu siapa? Siapa? Kekuatan. Siapa namamu? Kekuatan. Mantap. Siapa namamu, Cey? Aku? Cey. Siapa namamu? Kekuatan. Pinter, gak lupa gitu ya. Oke, kamu kekuatan dari Tuhan nih. Ya, mantul. Kok gak diangkat? Nah ini nih, kekuatannya udah dapat tapi gak diangkat. Kadang-kadang kita doa, Tuhan kekuatan, tapi gak mau mengampuni. Sama aja bohong. Coba deh kekuatannya, bantuin. Kekuatan, angkat. Padahal udah ada di sini kekuatannya. Nah, masalahnya kejadiannya nggak gini. Kejadiannya adalah kamu merem, Kamu merem. Nah, kamu kesana dulu yang jauh. Sana dulu yang jauh ya, udah ya. Oke, sekarang kamu berdoa untuk dapat kekuatan, Oke, tetap tutup mata. Ulurkan jari kamu ke tempat tadi, gagangnya tadi, pakai 2 jari. Oke, nah. Nggak tahu si Ken ada di mana. Siapa si Ken? Dia kan kekuatan namanya ya. Nggak tahu kekuatannya ada di mana. Ya, tapi bilang, Tuhan beri aku kekuatan. Dia nggak lihat kekuatannya ada di mana.
Nah, angkat nggak ya? Coba angkat dikit, angkat dikit. Oh ya kok masih susah ya? Dapat kekuatan nggak ya? Kekuatannya di mana ya? Nggak kelihatan ya? Tapi akhirnya dengan penuh iman, C mengangkat. Ini yang kejadian. Kita sudah berdoa tapi kita nggak bisa melihat Tuhan itu memberikan kekuatan atau enggak. Kita hanya bisa beriman kalau kekuatan itu udah ada di sama-sama dengan kita. Dan kita bisa mengangkat itu, kita bisa mengampuni orang. Thank you Jay, thank you kekuatan. Oke, thank you Ken. Oke, so itu yang kejadian. Yang kejadian adalah pada saat kita berdoa, kita nggak tahu kita udah dapat atau enggak. Tuhan, aku harus mengampuni nih. Tapi susah banget. Tuhan berilah aku kekuatan. Tuhan bilang udah, udah. Ayo kamu yang mengampuni. Pas kamu mengampuni, dan kekuatan itu akan ikut bareng. Karena Tuhan udah kasih kekuatan. Tadi, when I open up my mouth, miracles, apa? Starts breaking out. Jadi kalau mulutnya diem, miracle-nya nggak kejadian, kan gitu ya. Tapi kalau kejadian, when I open up my mouth, miracle starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. Udah dikasih. Tapi apakah mau melakukan atau enggak? Mau buka mulut atau enggak? Mau mengampuni atau enggak? Banyak orang yang beralasan kayak, aduh ini susah banget. Aku ada kenalan, udah tua gitu lah. Ini tentang masalah keluarga. Susah banget mengampuni. Ya karena dia telah mengkhianati aku. Susah. Susah. Gak ada yang bilang gampang. Gak ada yang bilang gampang angkat ini tuh. Gak ada yang bilang gampang. Bahkan hampir mustahil. Kecuali mungkin tadi Cey suka main PS gitu ya. Jari-jarinya berotot gitu kan. Angkat. Oh itu. Susah. Tapi apakah kita mau melangkah setelah kita berdoa? Atau kita berhenti melangkah setelah kita berdoa. Ya, oke, itu dari sisi orang yang mengampuni. Lanjut, dari sisi orang yang diampuni. Nah, ini jujur aja aku susah banget cari ayatnya di Alkitab tentang you have to say sorry. Susah banget. Ada mengampuni. Karena itu lebih susah gitu kan ya. Nah, tapi ada satu bagian yang seperti ini. Kita baca di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Aku bacain. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kondisinya sama di hadapan Tuhan. Yang tadi mau doa, ini mau pujian penyembahan gitu lah ya. Sama ini di hadapan Tuhan nih. Cuma yang pertama, yang tadi kita harus lihat ada ganjelan gak di hati kita. Kayak tadi aku sama Nathan, ada gak Nathan ganjelan gitu kan. Nah ini dari sisi aku nih. Pas aku lagi memuji Tuhan, aku mikirin. Kemarin aku ngomong sama Nathan gitu, Nathan tersinggung gak ya? Ada ganjelan gak ya di hati Nathan? Jadi aku harus mikirin orang-orang lain di sekitar itu ada ganjelan gak sama aku gitu. Ada gak? Karena kata-katanya ini baca pelan-pelan ya. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu dari mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Bukan dalam hatimu loh ya, dalam hati saudaramu. Terhadap engkau, bukan terhadap yang lain kayak, iya nih. Katanya si A lagi musuhan sama si B, bodo amat itu gak apa-apa, aku kasih persembahan aja. Ini katanya si A lagi bermasalah sama aku nih. Kayak kemarin kemungkinan si A ini, A itu Anton yang tadi ya gitu ya. Si Anton ini tadi kayak ganjel nih gitu. Jadi kita harus mikirin juga. Ganjelan hati orang lain terhadap kita. Gak gampang, lebih susah. Mikirin diri aja susah gitu kan ya. Apalagi mikirin orang lain. Nah, ini ya, ada satu, aku cari ayatnya, bentar ya, semoga ketemu dengan cepat. Nah, kadang-kadang untuk yang ini nih, mikirin ganjelan orang, kadang-kadang kita berkilahnya itu di bagian sini. Gak mungkin kita bikin orang tuh semua happy, gak mungkin.
Gak mungkin kita itu bisa membuat semua orang itu menerima kita. Gak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. So, ya udah, gak usah. Kadang-kadang gitu. Tapi coba buka di 1 Korintus 10 ayat 33. 1 Korintus 10 ayat 32 sampai 33 deh. Ini Paulus yang bilang, ya. Paulus bilang gini, aku bacain ya. Janganlah kamu menimbulkan syak. Syak itu ya ganjelan tadi gitu ya. Jangan kamu bikin ganjelan, bikin emosi, bikin kesel dalam hati orang. Baik orang Yahudi atau orang Yunani, artinya semua orang. Maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh semangat. Karena pada saat kita berhenti berusaha supaya orang lain itu enggak tersinggung sama kita, di titik itu kalau kita ngomong keselamatan ke orang itu enggak bakal terima. Paham enggak? Pada saat aku sama Ken lagi deh, sama Ken nih. Kayak aku nggak mikirin perasaannya Ken ya. Ken, kamu nih sensor. Nanti aku minta maaf ya kan. Sensor dulu gitu kan. Ngomong macam-macam gitu kan. Udah, terus kan tersinggung nih. Nah, aku pergi. Datang lagi. Ken, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dong. Lu yang mana mungkin mau gitu kan. Udah tersinggung sama aku yang gak mungkin mau gitu kan. Jangan kita itu menimbulkan syak, jangan kita menimbulkan ketersinggungan, jangan kita menimbulkan hal yang gak enak, jangan menimbulkan ganjelan ke orang lain supaya orang lain bisa menerima kabar sukacita tentang Tuhan Yesus dari kita. Gitu kan. Tapi dia tulisannya gini, berusaha menyenangkan hati semua orang. Paulus juga tahu, Paulus tuh pinter, dia itu lulusan terbaik pada saat itu gitu ya. Wow banget, dia tuh pintar, jauh lebih pintar dari kita kali. Karena dia bisa kayak di luar kepala kali ngapalin semuanya. Gitu ya, nah ini dia tuh masa gak tahu kalau semua orang pasti ada yang gak suka sama dia. Orang dia sering dicambuk, orang dia sering dipukulin, sering dihina-hina, diludahin, sering gitu ya, gitu kan. Nah, tapi dia tetap berusaha. Karena bagian kita itu adalah berusaha. Bukan yang memastikan kalau orang lain itu senang sama kita. Jadi kita harus tetap berusaha. So, pada saat kita mau memuji menyembah Tuhan tadi nih, ada ganjelan gak ya? Ada ganjelan gak ya? Harus mikir kan, ada ganjelan gak di hati kita? Ada ganjelan, orang lain ada ganjelan gak ya gitu kan. Jadi kayak mau berangkat gereja, mau saat teduh, mau muji menyembah Tuhan. Anytime kita mau menyembah Tuhan, kita harus pikirin ada orang lain yang punya ganjelan sama kita atau enggak. Kalau sampai ketemu ada yang kira-kira punya ganjelan, belum tentu. Kira-kira punya ganjelan, ya apa yang disuruh? Yang disuruh sama Tuhan itu adalah sama seperti ini. Tadi dia bilang apa kan? Hilangkan. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dulu. Yang namanya damai, itu gak mungkin di depannya dengan kata-kata seperti ini. Misi bro, kemarin gue ngomong menyinggung ya. Iya nih, ya. Emang bener lu begitu bro. Makanya lu harusnya memang mikir dong. Gak bisa begitu, tuh gak jadi damai, berantem lagi gitu kan. Nah, tapi di sini adalah pasti di depannya ada kata-kata I am sorry dulu. Sorry aku telah menyinggung kamu ya kemarin. Tapi bener bro, jangan gitu juga, sama aja. Udah kita berdamai sama si orang ini gitu kan ya. Berdamai ini berarti di sini kita harus melihat kalau kita yang bisa untuk meminta maaf terlebih dahulu. Dulu ada satu kejadian di mana satu orang gereja mana gak usah bilang, sinilah ya gereja mana lagi. Gitu ya. Terus kemudian datang sama aku sama Sally, ngomong kayak, kok Ci, aku punya masalah sama si ini. Wuss, mantap. Punya masalah apa? Gitu. Kenapa yang datang sama kita tuh yang punya masalah sih? Mau punya oleh-oleh gitu, punya apa? Punya masalah gitu. Oh ya masalah apa? Ya ada masalah gini. Aku tuh bener tuh gini. Dia tuh temen tapi kok begini. Oke, ya udah. Kita makan yuk, diajak makan gitu kan. Kita makan, terus kemudian dia cerita semuanya. Terus aku bilang, ya udah toh bro ini ya panggilan ya, dude. Gak perlu kayak ini cewek atau cowok. Kamu aja yang ngampunin duluan sih. Kamu minta maaf dulu. Tapi kamu gak salah kok gitu. Ya iya gitu. Minta maaf dulu karena minta maaf di sini adalah untuk menunjukkan kalau kamu itu lebih menghargai hubungan kamu dengan dia daripada gengsi kamu.
Susah kok. Buat aku tuh minta maaf itu mahal. Wes. Itu udah kayak mengeluarkan filosofi yang dia udah pegang dari dulu gitu kan. So aku bilang, iya benar kamu gak salah, minta maaf tuh mahal. Makanya cuma orang kaya yang bisa minta maaf. Kok bisa minta maaf gak? Kita. Seperti itu. Minta maaf terlebih dahulu. Terus dia bilang, aduh susah kok lah ya, makan lagi gitu kan ya. Ya makan lagi lah. Kan kekuatanku ada di dalammu dan di sini juga nih kalau lapar mau gimana. Nah ya udah, aku juga bilang kayak, Tuhan Yesus waktu disalib, yang mintain maaf ke Bapa buat orang-orang yang nyalipin dia itu Tuhan Yesus loh. Orang yang nusuk tuh gak pernah minta maaf loh. Tuhan Yesus yang bilang ke Bapa maaf ya, maafin nih orang-orang yang udah bunuh aku gitu. Kan kayak apa Tuhan Yesus gitu kan. Ya itu, minta maaf itu susah, tapi itu menunjukkan kalau kalian itu lebih menghargai hubungan kalian dengan orang itu daripada gengsi. Yang pertama. Yang kedua, tulisannya gini nih. Berdamai, tinggalin persembahan itu tuh. Terus kemudian balik lagi. Artinya apa? Bapak itu juga punya concern di sini. Kamu harus minta maaf, kamu harus berdamai. So sama aja, kalau kita tidak mau meminta maaf, kita lebih menghargai gengsi kita daripada hubungan kita sama Bapa. Karena again, di sini pihaknya juga dua. Kamu mau memberi persembahan, kamu ingat-ingat, dan kamu pergi. So setelah itu balik mempersembahkan ke Bapa lagi kita. Jadi sama, fokus dari minta maaf dan memaafkan itu tidak pernah ada di pihak ketiga. Itu selalu ada di antara kalian sama Bapa. Gak ada urusannya sama orang pihak ketiga. Mau mengampuni, gak usah nunggu orang itu minta maaf. Mau minta maaf duluan, gak usah menunggu kalau kita berhasil membuktikan kalau dia yang benar kita yang salah. Kenapa? Karena Amsal itu bilang, semua orang itu berpikir kalau jalan yang dia ambil itu adalah benar. Iyalah, kalau lagi berantem, masa ya, pertengkaran itu cuma ada di dua. Yang pertama, karena misalnya Jocelyn nih sama aku nih, Jocelyn punya ide A, aku punya yang bertentangan B gitu kan ya. A sama B ini bukan saling melengkapi tapi bertentangan gitu kan ya. Dan berantem dong, kok argumen dua. Atau Jocelyn A, tapi aku gak suka sama Jocelyn. Tapi aku tahu nih A nih yang bener gitu kan. Tapi aku gak mau ngakuin Jocelyn bener masih gitu, karena aku gak suka-suka aja gitu. Gengsi aja gitu. Jadi sama aja, ini bukan masalah bener-beneran. Karena pada saat kita mengambil tindakan sesuatu, pada saat itu, momen itu, menurut logika kita, itu betul. Mau apa? Mau maling ayam pun dia selalu punya alasan kenapa dia nyolong. Dan alasan itu kadang-kadang kelihatan benar. Ya istri aku gak bisa makan. Dia baru lahiran. Kembar 4. 1 cowok, 1 cewek. Loh habis ya 2 cowok, 2 cewek gitu kan. Dia baru lahiran. Gimana? Terus dia kasihan banget, kayak kita gak bisa beli susu. Ada ayam nganggur, gimana dong? Gitu kan. Lagian juga aku curi di tempat ayam yang rumahnya gede banget, dia gak butuh apa-apa kok. Selalu punya alasan untuk mengambil sesuatu. At that moment, pada saat dia mau mencuri ayam, dia merasa dia benar. Karena selalu punya alasan. Gitu ya. Nah jadi di sini, gak usah nunggu kalau kita berhasil membuktikan kalau kita lebih salah daripada orang itu. Gak usah menunggu kalau kita membuktikan kalau orang itu lebih benar daripada kita. Mau kita yang merasa kita lebih benar, bahkan bukan lebih benar. Mau kita merasa kita yang benar, dia yang salah. Itu pun kita harus minta maaf duluan. Kalau enggak, gak usah nyembah Tuhan. Nah setelah berdamai dengan orang itu, jangan lupa yang terakhir nih. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu gitu. Jadi jangan sampai kayak udah berdamai terus kayak habis itu ngedumel gitu kan. Ya gue damai, ya dia sih enak. Ya kan gue yang dirugiin ya. Dia nyolong duit gue,
Akhirnya gue yang menaati firman Tuhan, terus gue yang minta maaf. Duit gue tetap hilang. Lah kagak balik menyembah Tuhan. Yang ada adalah datang, bro, gue minta maaf karena gue gak bisa paham kondisi lu saat itu. Nah sekarang gue berusaha memahami kalau dulu lu nyolong duit gue ini karena lu lagi butuh banget. So untuk menjaga hubungan kita, I wanna say sorry. Karena aku terlalu mementingkan uang daripada hubungan kita. Sorry ya bro, masalah dia meminta maaf atau enggak urusan dia sama Tuhan. Karena pihak ketiga selalu bukan urusan kita. Ya oke. Habis itu balik lagi. Menyembah Tuhan lagi. Gitu. Ya ini dari dua ayat ini itu benar-benar kayak kita melihat dari kedua sisi. Yang memberi ampun sama yang meminta maaf. So buat kesimpulannya aku mau rekapin. Poin pertama untuk dari sisi yang mengampuni. 1A, gak usah nunggu orang minta maaf. Ya kan? 1B tadi apa ya? Oke, gak usah nunggu orang minta maaf. 1B adalah cek hati kita. Ada yang ganjel atau enggak. Udah, itu. Prinsipnya cuma ganjel dan kita harus mengampuni. Kalau nggak ada yang ganjel, ya udah. Tapi jangan ada yang ganjel terus kita menipu diri kita, ini nggak ganjel kok, ini nggak ganjel kok, itu ganjel sebenarnya. Gitu ya. Oke. Poin 1A adalah mengampuni sebelum orang lain, bukan sebelum, mengampuni tidak peduli orang itu udah minta maaf atau enggak. Yang kedua adalah cek ganjelan kita sebelum kita berdoa. Yang kedua, dari sisi yang minta ampun, 2A adalah cek kira-kira ada orang lain tuh ganjel sama kita atau enggak. Ya. 2B adalah kalau kita lebih menghargai hubungan kita dengan orang itu dan kita lebih menghargai hubungan kita dengan Tuhan daripada gengsi kita, so kita ngomong sorry duluan. Itu aja ya, semoga kalian nangkep semua di sini. Nanti kalian pulang mau doa makan, enggak usah doa makan, ini doa tutup nih. Doa tutup ini termasuk yang doa nih ya, gitu kan. Terus kemudian nanti besok kalian mau ibadah, kalian mau salat teduh, kalian mau menyembah Tuhan, praktekin ini. Karena ini adalah yang disuruh Tuhan langsung. Oke, gitu aja. Sekian. Oke semuanya, aku undang untuk bangkit berdiri semuanya.